Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga kita semua diberkati. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yang Widi. Sampai detik ini, hari ini, hamba masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup, untuk memperbaiki karma, menanam karma baik, dan menjalani karma masa lalu. Ingat, selalulah tersenyum, karena senyum itu membawa berkah. Minum ramuan sudah? Minum airnya? Belum. Ini 1 liter ya. Oke. Awal yang baik setengah liter. Sekali lagi, awali pagi dengan senyuman. Tersenyumlah agak lama, karena ini akan mengeluarkan zat yang ada di jidat sini. Dia luar biasa efeknya, baik untuk kesehatan dan juga untuk kesenangan. Hadapilah apapun yang terjadi dengan senyuman. Ada teman yang meninggalkan kita, ada yang mempermainkan hidup kita, ada yang menghina kita, ada yang membuli kita, ada yang acuh kepada kita. Disenyumin aja. Jika hari ini makan nasi jagung, makan singkong, makan beras, makan daging sapi, makan daging babi, makan daging kambing, atau hanya makan sayur, atau hanya makan nasi sama telur, atau hanya makan nasi sama mie. Apapun yang ada di depan Anda saat ini, setiap harinya, dari makanan paling sangat-sangat sederhana sampai makanan yang paling sangat-sangat kamu sukai, disenyumin aja. Hargailah apa yang ada di depanmu, yang mana ia akan menjadi bagian dari penopang hidupmu, pemberimu energi dan juga jalan kesehatan. Senyumi. Kemudian setelah tersenyum dengan makanan yang ada di depanmu, baru kemudian katakan dalam hati, Suksma Hyang Widi, terima kasih Tuhan atas berkah
yang engkau berikan untuk hari ini. Kemudian makan. Banyak sekali saya lihat, ya, terutama anak-anak zaman now, dia menganggap makanan seperti orang tuanya gitu. Di saat orang tuanya ngasih duit, dia senang. Di saat orang tuanya ngasih hadiah, dia senang. Di saat tidak dikasih duit, dia cemberut. Sama, di saat makanannya enak, dia senang. Di saat makanannya sederhana, dia cemberut gitu. Tidak boleh itu, ya. Pedagang juga sama. Jangan baru rame mendapatkan rezeki pelanggan, terlalu senang, besoknya tidak ada yang berbelanja, terlalu sedih. Santai, Gen. Makanya jarang orang yang bisa menebak isi hati saya itu. Saya ini begini orangnya, ya, bahkan sampai teman saya bingung. Anggaplah wajah saya ini, ya, wajah saya ini tidak punya uang sama aja. Tetapi kalau untuk karyawan-karyawan saya, semakin saya diam, santai, semakin mereka itu kayak segan gitu. Terus, padahal saya orangnya kan humoris. Terus juga ponakan saya juga sama. Tidak ada yang berani, ya, terutama yang masih balita itu banyak kan tidak berani. Selain Bulog Bersatu dan Bali pada umumnya, kok silau, ya. Nah, betul, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Judul kayu rahayu pajero swastiastu rahayu wali swastiastu sambutan sami Mami Suarniti, selamat pagi. Jangan lupa tersenyum, ya. Boleh teleponin tukang banternya. Apa? Yang di sana. Nanti mau ke sana, nanti biar ke sana, nanti takutnya kan dia keluar. Kita bilang pesan pakai masuk nggak? Apa namanya? Dia mau menyebutnya apa namanya? Nanti Bali dulu. Iya, diskusinya nanti di Ketur. Nanti mama sama Ayu tetap baru ke sana. Akan telepon biar dia ada waktu. Telepon terus. Nah, si pun ngalih. Selepan, le karebang kan. Keseimbangan adalah kunci utama.
Ini kajen bakat simpan. Untuk pimpinan ya mah. Enak. Ayo. Mesen Banten untuk pimpinan. Mesen Banten untuk pimpinan. Tanggal 26 ketemu Bang. Swastiastu. Depan yang muda rumah. Cang Imo sibuk ya. Swastiastu mau Cang ada acara mesu hari ini ya nih. Oh, ini jero istri Cang kemauan nih mesen Banten. Cuma apa kadang sebenarnya kan ajak ke Ayu mai. Nah, ya. Makasih, Mo. Enggak kemana-mana katanya, mah. Kurusnya mencret. Caci ini aja tadi. Caci dua minggu kayaknya mencret. Mana tuh? Kecilin aja. Apa nih? APT. Ini lawat dia lawat. Petang. Ngerok. Mencret. Dah itu. Sudah katanya enggak kemana-mana. Di dinding merayap, apa harus saya bunuh? Jawabannya iya. Yang jelas hadisnya tidak bisa kita bantah. Membunuh sejak dapat 100 pahala. Lalu kenapa tidak dibunuh gitu kan? Tidak ada masalah. Gimana sih di kursi itu? Di kursi ini? Di kursi kan ada di Salam 02. Salam 2 gelas. Salam 2 botol. Salam tempe goreng. Ini sarapan semutan. Sak mutanya nak.
Enggak kenapa, boleh nanyakan tempe dibikin sendiri. Lengkap nih, filet. Udah saja, Bos. Habis ini baru ke proyek. Yuk, bapak HP-nya nekatnya di limanya sih mesti lim yuk. Di bapak di HP-nya nekatnya di limanya sih mesti lim yuk. Bisa jadi. Masa kecil kurang bahagia bapak yuk. Tuh sana nih, tuh sana, kan lagi sopinin kamu nyol gak nyol, ini doh nyol, ini doh. Coba sini ya, tuh kan, ini
beras menton. Tempe bagus sekali untuk kesehatan ya, asal dia nggak punya asam urat. Agar asam uratnya cepat sembuh, urinnya diturunin dulu. Ini obat asam urat nih. Pak Jero tiap hari minum ramuan, tiap hari. Tuh, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun dia, semuanya juga ikut minum ramuan. Mereka dapat ampasnya, ampas dari bahan ramuannya. Saya sudah minum ramuan setengah botol, air putih setengah liter. Lagi ada 2 tugas. Mau tahu apa tugasnya? Nih, habisin tempe lagi dikit, kopi, susu. Ini tugas saya nih sekarang. Jadi jangan pernah mengira Anda saja sibuk. Saya juga pagi-pagi sudah diberikan kesibukan. Dapat tugas pagi-pagi. Kemudian sambil menggedang sebentar. Astaga. Yang hidup di Bali dong. Kopi bade, dompet berisi pis. Tahu kan? Itu masih pis nih. Astungkare. Yang merah sudah diambil jeruk istri. Disisain yang ada foto saya.
Kosong dah. Kosong lah. Nih. Kosong. Ya. Bang beli dompet. Isi bis 2000 astungkar banget. Bahkan yang sering diketawain sama teman-teman kos di Canidasi kan, yang beli aqua atau beli beli gas itu, beli gas, beli air galon. Kemudian berapa bu? Totalnya 48 gitu. Saya kasih 50-an kan. Saya dikasih 2000-an. Ya itu saya cium-cium uangnya. Pas tungkarel masih ada sisa, saya cium-cium. Makanya mereka ketawa dah. Atau saya bayar 200.000. Anak dagang dompet, kamu telah ini naik ya. Yang penting di ATM masih ada. Kadang-kadang sih ada sih, waktu ini cuma narik 2,5 juta. Singidang ATM kadang-kadang puyung masih. Jalan bang cứ dạo này tròn Pagi-pagi sudah kena jamu ramuan jeruk balar-balar. Kemudian bisa menuntaskan semua penyakit yang ada. Suksema. Salam rahayu jeruk balar. Pagi-pagi sudah kena jamu ramuan jeruk balar-balar. Oh, sudah ada pasien yang mengirim video sudah minum ramuannya, katanya Pak Iro juga sudah minum ramuannya. Namun bang awet muda minum yang bebas zat kimia. Lalu ke proyek yang kenang nih, ini udah telah upahnya PR tiangnya nak semangan buat saja lalu ini tugas ibu negara nih harus habis.
Orang nak sing kije-kije nih lah. Amune itu gedean gelas sih. Tuh, kayak kena hembon. Aduh, kebus nih. Jadi ganti gelas sih. Jadi ingat saya dulu waktu jadi ABK ya, anak buah kapal. Jadi kita ke Samudra Lepas, kemudian ke pulau-pulau kecil ya, di Pegarungan Besar, Pegarungan Kecil, Saibu, Saular, Sapeken, banyak pulau-pulau di sana. Jadi di saat itu yang ada di otak saya itu kosong. Hidup iya, mati iya. Hidupnya mati siap gitu. Cuman pagi, siang, sore, malam di atas perahu. Kadang-kadang airnya tenang sekali. Mulai gini langsung badai besar sekali. Jadi hidup di tengah lautan itu gimana ya? Nggak bisa saya ceritakan bagaimana ekstrimnya. Daniel. Mana? Kemudian ngomong aja Bani ya. Jadi makanya ada kesamaan sebenarnya. Ini kebun. Jadi gini, di saat di lautan lepas, di sanalah sebenarnya seolah-olah kita dah tidak punya pegangan kan. Kita sudah pasrah aja sama nasib. Kalau perahunya pecah atau tenggelam, kekuatan tangan kita menopang agar kepala kita tetap di atas air sehingga kita bisa bernapas berapa jam segitu. Jadi udah di sana udah pasrah. Nah, kemudian saya mempelajari kehidupan di darat. Ternyata kehidupan di darat itu tidak kalah serunya, terutama di saat saya menjadi driver. Nah, di masa transisi, waktu saya udah siap-siap menerima ayah, sempat juga menjadi driver kan. Nah, menjadi driver atau sopir ternyata hampir mirip dengan menjadi ABK.
risikonya besar, tantangannya besar. Cuma kalau di lautan kita harus siaga dengan cuaca. Kalau di jalan kita harus siaga, bisa saja ada anak kecil nyebrang, binatang nyebrang, remblong, ditabrak dari belakang, diserempet dari samping. Jadi ternyata sama-sama menguji adrenalin dan sama-sama mempertaruhkan nyawa gitu. Makanya pesan saya bagi kalian para wanita ya, yang suaminya pekerjaannya itu nelayan atau dia itu supir, tolong dihargai ya, karena hanya kita yang menjalani saja yang paham. Kan sering sekali wanita ngomong gini, enak ya jalan-jalan tiap hari. Sebenarnya kita dalam hati bahasanya beda ya. Dikira enak, lu yang setir tiap hari, nggak ada yang enak. Karena mata nggak boleh terpejam. Kadang-kadang juga kebelet kencing, kebelet PAB, lapar dalam kemacetan. Jadi para ibu-ibu jangan ada bahasa enak ya tiap hari jalan-jalan, padahal kan kita kerja. Semua serba nggak enak. Sama juga dengan ibu-ibu, bapak-bapak juga jangan menyepelekan ya. Pekerjaan ibu-ibu, pekerjaan para wanita di rumah itu berat sekali. Dia harus bangun pagi, membersihkan halaman rumah, masak, menyiapkan kopi, sembahyang, mencuci, nyetrika. Sebenarnya sama-sama capek. Akhirnya saya berpikir, kenapa sih wanita kok ngomongnya kayak gini? Oh, ternyata dia juga jenuh dengan rutinitas kesehariannya dia. Ternyata bahasa enak ya tiap hari jalan-jalan, artinya dia itu butuh jalan-jalan, pengen hiburan gitu. Jadi kita sebagai laki-laki harus pintar-pintar memahami isyarat dari istri. Nggak boleh kayak saya dulu, ke jalan bisa 2 hari baru pulang. Enak ya makan restoran terus gitu. Saya ngerti dah, oh berarti jero istri pengen diajak makan di restoran gitu. Makanya pas saya ketemu tamu kan, tamu-tamu keluarga itu, tamu yang baik-baik, saya diundang dinner, ajak saja istrimu, atau ada pasien yang parah, biasanya yang tinggal di hotel. Pagi saya kesana sama istri, pagi kita breakfast, pokoknya heboh. Lunch, makan siang kesana lagi, dinner kesana lagi. Jadi asik lah. Ada lagi yang anehnya gini, namanya Justin tuh bulenya.
kamu pernah nggak tidur di hotel yang mewah? Itu dia ngomong. Nggak pernah. Oke. Itu dijadiin PR sama dia. Terus satu minggunya lagi ngomong gini, Jero, bisa nggak kamu ngantar saya ke airport? Saya mau sebelum saya check out, 1 hari sebelum check out, saya mau tinggal bermalam di daerah Kuta. Oke, bisa nggak kamu antar saya paginya ke airport? Itu lagi. Jadi dia arah bicaranya sudah gini, saya mau bermalam 1 malam di Kuta, besok paginya antar saya ke airport. Otomatis kan saya harus ikut nginep di sana. Saya bilang oke. Nah, H-1 dia ngomong, Jero, nanti aja istrimu ya antar saya ke airport gitu. Jadi dia ingin mewujudkan mimpi Tiatu tidur di hotel yang mewah. Sebenarnya saya juga nggak ngerti dengan Jero istri. Apa yang dia omongin terjadi gitu. Dia ada ngomong, apaan ya bisa tidur di hotel mewah, dia ngomong itu. Terjadi kan. Apaan ya bisa makan enak di tempat yang dekat pantai. Kita diajak waktu itu makan ke tempat mewah sekali. Swastiastu, muali, salam rahayu, komang wijana. Jadi harapan itu adalah doa, ya. Perkataan adalah doa, maka berharaplah hal-hal yang positif, berkatalah yang baik-baik. Siapa tahu di saat kamu berpikir atau berkata, Tuhan mendengar, kemudian terberkatilah gitu. Mungkin kalau kalian sudah lama berteman dengan saya di Facebook, kalian tahu kan waktu saya bawa mobil CRV kan, nah, ada mobil Fortuner seperti ini dah. Kemudian gimana kita ngomong, mobil kita masih dipinjam, mobil Fortuner kita masih disewa, akhirnya jadi kenyataan kan gitu. Terus Jero istri ngomong, Pak, Swiftnya mama itu dipinjam gitu. Dia idolanya Swift aja gitu, pengen Swift aja. Setiap lihat Swift dia ngomong, akhirnya Swiftnya ada. Nah, jadi itu harus positif dulu. Kalau Anda ngomongnya jangan anak lacur ya miskin ente seumur hidup. Ada lagi ngomong isin lapis. Benar dia akan dibuat tidak punya uang. Maka hormatilah sama seperti saya. Walaupun berisi 2.000 aja di dompet, saya cium. Itu setidaknya ada. Janganlah ngomongin yang di ATM ya. Inilah penghormatan terhadap apa yang kita miliki, bentuk rasa syukur atas apa yang kita miliki, serta tidak membeda-bedakan. Saya diajari oleh orang Cina kan, seperti ini. Bim salah Bim. Saya diajari oleh orang Cina.
inilah bibit awal akan datang uang besar. Jadi saya diajari oleh orang Cina, hargailah hartamu. Makanya kalau orang Cina belanja 50 rupiah pun ditunggu sama dia. 50 rupiah ditunggu sama dia kembaliannya. Tapi di saat dia poya-poya 10 juta dalam sehari habis nggak apa-apa. Jadi prinsip orang Cina itu kita kerja untuk makan gitu. Dan hargailah harta kita, jagalah harta kita. Begitu kalau orang Cina. Dia akan menjaga hartanya dari titik terkecil. Dari 5 sen pun dia jaga. Itu dikumpulin akhirnya menjadi gunung. Nah, setelah menjadi gunung baru dia menikmati hidup gitu. Jadi orang Cina itu satu malam habis 10 juta untuk makan, tidak apa-apa mereka. Kalau kita orang Bali enggak begitu. Tapi bukan semuanya ya, dalam tanda kutip ya. Di saat anaknya minta makan enak, dimarahin. Di saat anaknya sakit, dibeliin yang enak-enak. Nah, di saat anaknya sakit baru dibeliin yang enak-enak. Kenapa di saat dia nggak sakit beliin yang enak? Biar nggak sakit, biar sehat. Sebenarnya tugas semua orang begini. Jika Anda ada di dalam lingkup keluarga, bahagiakanlah semua orang yang ada di dalam rumahmu. Bahagiakan mereka. Kalau saya di sini ada karyawan, ada bapak, ada ponakan, ada istri. Ya. Cara membahagiakan mereka yang pertama adalah memastikan ada makanan. Makanan yang bersih gitu ya, apapun itu. Terus juga semuanya digaji. Semuanya digaji. Terkecuali ponakan kan masih sekolah. Jadi biar semuanya ada pegangan. Ada pegangan. Apalagi buah kan. Itu haknya dia. Setelah mereka bahagia semuanya, baru saya minta menuntut kebahagiaan untuk diri saya. Apa tuntutan saya? Semuanya harus bersih, semuanya harus rapi. Istilahnya istirahatlah jika tidak ada pekerjaan. Jangan sampai saya suruh, semuanya harus sudah bersih. Baik itu halaman, dapur, kamar, mobil, begitu. Kebahagiaan saya adalah melihat yang namanya kerapian, kebersihan. Itu kebahagiaan saya. Jadi kenyal harus dikasih kamu kenyal. Sit.
keluar aja. Nggak boleh keluar ya. Ya. Yang keluar. Ya, maaf mau diterima. Mau nopang di play yang dia. Ternyata segala hal yang saya jalani menjadi berkah ya. Saya pernah kerja dengan orang Cina, pernah kerja dengan orang Bali, pernah kerja dengan orang Inggris, orang Belanda, orang Australia, orang Kanada. Jadi dari sifat-sifat mereka, cara mereka memerintah saya, cara mereka mengajari saya, jadi semua terakumulasi membuat saya tahu banyak hal, belajar banyak hal, paham banyak hal. Jadi kalau orang Cina itu mengatakan, jangan kau biarkan tubuhmu bermalas-malasan. Jadikanlah tubuhmu sebagai budakmu. Perintah dia. Itu. Uno, Panda. Jadi perintahlah dia. Yang pertama-tama latih dia untuk tidur 3 jam. Itu saya dulu begitu. Latih dia untuk tidur hanya 3 jam. Dalam 24 jam. Jadi saya sendiri dilatih oleh bos Cina. Saya tidur cuma 3 jam. Waktu itu saya kerja di, tahu kan limun ya? Limun tuh loh. Minuman yang zaman dulu botolan tuh. Pernah kerja di sana. Waktu saya masih beberapa tuh. Kerja di sana. Kita ngirimnya sampai ke Karangasem, dari Bali lah gitu. Bawa truk. Ya itu udah naikin, nurunin berat tuh, berat banget. Terus saya dipanggil kan, datang dari ngirim, suruh mandi, disuruh makan, dipanggil. Pertama-tama disuruh melihat dia aja ngitung uang. Hitung uang aja disuruh lihat awalnya. Jadi melihat dia ngitung uang itu awalnya. Lihat aja gini. Setelah itu ditanya, kamu ngantuk? Iya bos. Begitu hitung uangnya. Kan sudah Bapak tadi hitung. Iya, bisa aja Bapak salah kan, dihitung ulang. Jadi uang yang sudah dia hitung, saya disuruh hitung lagi. Dari receh-receh itu dah. Dari receh-receh. Udah gitu. Udah jam 1 malam kan, udah ngantuk malah saya. Uangnya diambil lagi, dikumpulin lagi. Terus dimasukin ke kresek semuanya. Terus dihitung lagi katanya. Kembali lagi dari nol jadinya. Dihitung, ditata. Jadi saya ngitung itu lagi. Jam 3 pagi
baru disuruh tidur. Jadi waktu itu kita ngobrol gitu, pokoknya sambil ngitung uang tuh ngobrol. Nah, kemudian jam 3 disuruh tidur. Jam 6 pembantunya dia sudah nyari saya, dibangunin, dipanggil sama bos gitu. Saya masih ngantuk banget kan. Jadi begitulah setiap hari saya dilatih. Setelah 5 hari baru saya sakit 1 minggu. Saya tidak dikasih kerja, saya istirahat dah gitu. Jangan ada kerja dulu. Jadi siangnya dia siang tidak ikut ngirim, pokoknya di sana kan dapat mes di sana. Ngirim tidak ikut, cuma disuruh bersihin botol aja. Tapi sama juga, malamnya dipanggil lagi, disuruh ngitung uang lagi. Kamu mau saya latih biar nanti di saat kamu kaya, kamu sudah tidak heran sama uang lagi katanya. Kamu harus terbiasa pegang uang besar, biar nanti di saat kamu pegang uang besar nggak terkejut, gituin. Baik sekali bosnya, nggak ngerti juga saya. Dari sekian banyak karyawan cuma saya aja digituin. Cuma dia ngomongnya gini, kamu kan udah nggak punya orang tua gitu. Kamu harus rajin. Nggak ada orang yang nggak bisa sukses. Ituin saya. Jadi intisari yang saya dapat waktu kerja dengan orang Cina, 1, mereka orangnya rajin-rajin. 2, sangat menghargai hartanya. 3, sangat menghargai waktunya. Yang keempat, di saat mereka bekerja mengumpulkan uang, sekecil apapun nilai uang itu tidak akan dia lepas. Tetapi di saat dia waktunya menikmati hidup, dia foya-foya habis berapapun tidak apa-apa. Makanya ada istilah ampau ya, masih ampau, masih baju, makanan enak. Kemudian kerja dengan orang Inggris. Kerja dengan orang Inggris kalau otak sehat bisa diajari, kalau otak udah males gimana pun nggak bisa dipakai. Itu bukan otaknya ya. Kalau males itu bukan karena otaknya, tapi karena keadaan. Malas itu adalah akibat ya. Makanya hidup itu ada sebab dan akibat. Malas itu adalah akibat. Akibat salah asuhnya orang tua, akibat orang tua yang punya harta dan memanjakan anaknya. Jadi itu akibat. Sama seperti saya. Kenapa saya rajin belajar? Akibat dari saya tidak punya siapa-siapa. Itu akibat semuanya. Aduh, besok dikasih ada yang bawa sendiri enggak? Kenapa? Mau nitip dulu mah. Cepat pesan enggak sama bumbu. Mana Bapak tahu? Bapak cek dulu nanti. Mana mau cinta nyimpen nomor nyanyian kartu ke? Oh. Jadi begitu ya. Jadi seperti saya ini, kalau saya dimanja oleh orang tua saya, mungkin saya tidak akan pernah seberani sekarang,
sekuat sekarang dan juga semandiri sekarang. Mungkin akan masih ke meme-memean atau ke bapak-bapak, please pak, please, please pak, please gitu. Jadi jangan menyalahkan anak-anak ya, yang salah itu tetap orang tua. Orang tua yang belum siap menjadi orang tua yang blogajum, orang tua yang tak paham akibat dari apa yang dia berikan kepada anaknya. Tuh. Manusia semua sama. Dasarnya tidak tahu apa-apa. Bukan bodoh ya. Dasarnya seperti memori kosong. Tidak tahu apa-apa. Tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Kemudian melalui proses dilatih, akhirnya bisa merangkak, mulai belajar berdiri, berjalan, terus berlari. Nah begitu. Dari tidak bisa bicara, papa, mama, akhirnya bisa bicara. Ada bahasa ibu, ada bahasa nasional, ada bahasa internasional, ada bahasa pergaulan. Jadi yang dibawa dari lahir cuma body atau fisik, tubuh, dan kecerdasan. Kalau itu dari lahir itu. Kecerdasan itu dari lahir. Kalau kepintaran dari belajar. Makanya orang yang cerdas itu orang-orang yang terlahir dengan anugerah. Saya kan biasa debat, baik debat untuk masalah untuk memperjuangkan hak-hak para pengusaha, berdebat untuk mendapatkan kebijakan untuk taksi konvensional, istilahnya berargumentasi di saat rapat. Itu makanan saya dari zaman dulu. Jadi saya memang tipe orang yang suka berdebat dalam tanda kutip tanpa mencari musuh gitu. Jadi tujuannya debat, mencari yang terbaik dari yang baik gitu. Saya memang terkenalnya di sana. Saya senang berdebat. Saya juga senang memperjuangkan hak-hak pengusaha, hak-hak orang banyak gitu. Habis. Jadi intinya begini, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang pintar, yang ada adalah manusia yang bisa dan belum tahu. Kalau saya tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang malas. Kalau dia rajin, dia pasti pintar. Itu aja. Oke, saya pamit dulu, mau ke proyek. Salam hormat, salam rahayu, semoga kita semua diberkati.